Masya Allah, tabarakallah. Bangsa Indonesia itu dari beragam suku bangsa. Umat Islamnya juga dari beragam suku bangsa. Perjuangan Islam di Indonesia juga beragam organisasinya. Kita semua ini ibarat kafilah yang bergandengan tangan di jalan yang sangat lebar untuk berjalan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak dan saudara, ketika saya datang ke Berat, bukan hanya sekarang tapi sebelumnya, sebagaimana datang ke tempat-tempat lain di Nusantara kita di Indonesia ini, Masya Allah, tabarakallah. Bangsa Indonesia itu dari beragam suku bangsa. Umat Islamnya juga dari beragam suku bangsa. Perjuangan Islam di Indonesia juga beragam organisasinya. Kita semua ini ibarat kafilah yang bergandengan tangan di jalan yang sangat lebar untuk berjalan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bergandengan tangan. Kalau umat Islam, kalau seluruh elemen bangsa umat Islam ini menyatukan diri bergandengan tangan, saling mendukung di dalam apa yang disepakati, saling memaklumi pada apa-apa yang tidak disepakati. Oh, memaklumi, oh itu memang dia beda, tapi dia tetap umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Syekhul Azhar, la nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Ahlu sunnah wal jamaah itu pandangannya adalah sebagaimana pandangan dari para sahabat, sebagaimana pandangan dari para ulama, la nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Orang yang masih berkiblat ke Ka'bah, ke Makkah, itu saudara kita. Apapun organisasinya, apapun kelompoknya, dalam jalan yang lebar, ihdinas shiratal mustaqim. Ini bapak-bapak dan saudara, saya sampaikan di awal sebagai hal yang pertama yang saya sampaikan. Juga mungkin adalah hal yang paling penting yang saya sampaikan, agar kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW di Indonesia ini, dengan beragam bendera kita, beragam nama organisasi kita, beragam nama majelis kita harus sadar bahwa kita berada di bawah panji yang sama, yaitu panji Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kita berikanlah keramahan yang sama kepada orang yang beda organisasi dengan kita ketika dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau organisasinya sama, organisasinya beda. Karena Rasul sampaikan apa? Taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif. Ketika ditanya bagaimana cara kita berislam yang baik, ditanya Rasulullah SAW, Nabi sampaikan ada dua hal. Pertama, tu'imut ta'am, kasih makan kalau anak perlu makan, tawarkan kelebihan dari rezekimu. Dan yang kedua, taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif. Jawab salam, ucapkan salam kepada siapapun. Perlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama. Semua umat Islam kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Bahkan umat manusia, siapapun juga dalam Islam diajarkan, pada saat kita bermuamalah, maka kita harus perlakukan juga dengan kehormatan, dengan hormat. Dalam hal akidah kita beda. Akidah Islam tidak boleh campur-campurkan. Tauhidnya tidak boleh dimain-mainkan. Ritual ibadah kita juga beda dibanding agama yang lain. Sudah jelas sholatnya kayak apa, kaifiyat tata caranya seperti apa, waktunya kapan. Ada puasa kita, puasa bulan suci Ramadan sudah jelas. Kalau mau berhaji, berhajinya itu di Mekah, bukan di tempat yang lain, itu sudah jelas. Itu namanya ritual ibadah.
Untuk akidah dan ritual ibadah tidak boleh dicampur-campur. Tapi ketika kita bermuamalah, artinya bersosialisasi dan bermasyarakat, maka Islam mengajarkan kita kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang tidak sama agamanya dengan kita, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Diminta kita untuk berlaku, berbuat baik dan menegakkan keadilan. Ini Allah yang minta. Sehingga kalau kita tidak laksanakan, berarti kita bukan melawan siapa-siapa, kita melawan Allah. Kalau kita menzalimi orang yang beda agama hanya karena dia beda agama, kepada seorang muslim kita senyum, begitu kita ketemu orang non-muslim kita cemburu. Ingat firman Allah, tabarru, berbuat baik. Apakah cemburu itu termasuk berbuat baik? Karena itu bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, yang pertama saya mengajak kita semua, mari kita perbanyak ucapan Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah atas nikmat kelapangan, kenyamanan dan ketenangan kita beragama, kita melaksanakan tuntunan-tuntunan agama kita dengan baik. Ini masjid. Siapa yang bangun masjid? Ada yang bangun masjid? Ada keluarga yang harus mewakafkan. Keluarga siapa? Masjid ini contoh. Masjid ini kata beliau tadi adalah masjid yang tanahnya itu diwakafkan oleh keluarga dari Bapak Sayyidi. Tapi ketika dia sudah diwakafkan, ketika berdiri masjid, bukan hanya keluarga Zainuddin yang sholat di tempat ini. Ini sudah menjadi baitul min buyutillah. Maka terbuka kepada semua yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sholat di tempat ini. Kita patut bersyukur karena ada agama-agama lain yang itu kalau bukan rumah ibadah kelompoknya itu tidak boleh, tidak bisa dia di situ beribadah. Betul ya? Kalau bukan rumah ibadah kelompoknya itu tidak bisa dia beribadah di situ. Dia harus cari rumah ibadah yang memang untuk kelompoknya. Tapi kita alhamdulillah dalam Islam, ketika sudah ada baitul min buyutillah, maka siapapun boleh sholat di situ. Itu keluar dari Islam.